dengan saya Andi Syahputra dan channel Edukasi SMK Multikarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai efek kontrol dan time remapping di Adobe Premiere Pro 2019. Nah, langsung aja ya. Jadi, apa itu time remapping? Nah, time remapping ini adalah bagian dari fitur Adobe Premiere Pro ya, yang memiliki kemampuan untuk membuat pengulangan gerakan, mengatur kecepatan dari sebuah gerakan yang semuanya bisa dilakukan dalam sebuah layar tanpa memotong layar tersebut. Nah, keyframe dibutuhkan untuk mengatur titik-titik gerakan di dalam satu sumber gerak atau layar ya. Waktu di antara titik-titik yang telah ditentukan dapat diperpanjang, diperpendek, diperlambat, atau dipercepat. Langsung aja kita praktekkan ya bagaimana cara membuat time remapping ini sendiri. Oke, nah jadi yang pertama itu ya tentunya kita harus membuat project baru ya. Tapi di sini saya juga tidak perlulah ya kan mengajarkan lagi bagaimana cara membuat project baru. Saya langsung aja di sini saya memiliki sebuah sequence ya. Nah, kemudian saya akan memilih file-file yang mau saya buat untuk time remapping. Nah, ini merupakan beberapa video ya yang akan saya gunakan. Tapi saya hanya memilih 2 atau 3 saja dari video ini. Nah, cara yang pertama ya, kita bisa klik ya, drag ini ya, atau bisa juga pakai cara yang seperti ini. Nah, di sini ada beberapa ya udah masuk ya kan. Ada beberapa video yang udah masuk. Nah, jadi yang pertama itu saya akan gunakan yang ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini biar terlihat lebih bagus saya potong aja dulu. Ya, saya cut. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan gunakan yang ini. Nah, terus bagaimana menggunakan time remappingnya ya? Yang pertama itu kita bisa klik kanan di sini ya, kemudian klik tanda panah bawah ini. Nah, lihat yang paling bawah di sini ada show clip keyframe. Nah, kemudian pilih time remapping, setelah itu pilih speed. Oke. Nah, jadi di sini ya time remapping kita sudah aktif untuk di footage ini. Oke. Nah, langsung aja kita bisa mengatur time remappingnya itu ketika kita sudah mengklik tanda ya atau mengaktifkannya itu di efek kontrol. Oke. Jadi ini sekalian ya, kita akan membahas time remapping dan efek kontrol. Jadi efek kontrol kita itu ada di sebelah kiri ya, pojok. Kalau misalnya efek kontrol kalian tidak aktif di sini atau tidak terlihat di sini, ya kalian bisa klik yang tanda panah ini. Nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa pilihan ya, kemudian pilih efek kontrol. Oke. Nah, setelah itu langsung aja scroll ke bawah. Nah, kemudian cari bacaan time remapping. Nah, di sini ya, time remapping kita ada di sini ya. Oke, speed. Nah, di sini artinya kita dapat mengatur kecepatan, baik perlambat, mempercepat, atau lain sebagainya. Oke, untuk mengaktifkan keyframe-nya ya, kita klik ini ya, klik add or remove keyframe. Oke, kita klik aja ya untuk menambah keyframe. Nah, setelah itu arahkan kursor kalian ya pada garis time remapping ini ya. Ini namanya garis time remapping ya. Kalian arahkan aja. Jika sudah ada tanda panah kemudian ada panah atas bawah,
ya. Artinya kita sudah bisa membuat time remapping itu, baik itu mau mempercepat atau memperlambat. Nah, jadi misalnya gini, saya tarik aja untuk mempercepat ya, gini. Oke, saya mau sampai berapa ya? Sampai 400%. Oke. Nah, saya buat sampai 400%. Jadi kalau saya jalankan videonya ini ya, kita lihat. Nah, ini kan masih belum smooth nih ya kan, pergerakannya itu masih kasar. Ya, masih kasar ya. Jadi cara buat lebih smoothnya itu gimana? Nah, caranya itu gini, kita tarik secara arah berlawanan ya dengan yang tadi. Kalau tadi kita tarik ke atas, ini kita tarik ke kiri. Nah, supaya dia terlihat sedikit halus ya. Oke. Kurang lebihnya seginilah. Jadi dampak ya kan, di sini ada tanjakan gini, nggak langsung naik ke atas dia ya kan. Jadi setelah itu ini juga bisa kita geser ya. Nah, coba kita play dulu ya. Lumayan ya kan, tidak kasar seperti yang pertama tadi. Oke. Kemudian untuk footage yang berikutnya ya, kita akan gunakan ini. Oke, sebelum itu kita buang aja dulu ini audionya ya, kita unlink ya, kemudian kita delete. Nah, itu satu lagi ini boleh kita buang juga audionya biar nggak mengganggu ya kan. Nah, setelah itu untuk menyambungkan time remapping yang tadi ya kan, tadi kan kita ada di sini nih. Nah, sekarang kita mau menyambungkannya itu di sini. Nah, caranya itu sama ya, tapi bedanya itu di sini kita ada di awal. Tadi kan di akhir, sekarang di awal supaya dia bisa nyambung. Oke. Nah, jadi kita ulang lagi untuk pembuatan time remappingnya ya. Kita klik kanan, kemudian scroll paling bawah ya, atau klik tanda panah yang di bawah ini. Nah, kemudian cari show clip keyframe dan pilih time remapping. Setelah itu klik speed. Oke. Nah, nampak kan garisnya di sini? Nah, jadi garis ini merupakan time remapping ya, untuk time remapping. Kalau misalnya time remapping kita nggak kita aktifkan ya, garis ini tidak akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu ya, kita langsung aja ya, kita buat aja time remappingnya. Kita cari lagi di efek control ini ya, di efek control, kemudian cari time remapping. Nah, ini dia time remapping. Klik lagi add or remove keyframe ya. Oke. Setelah itu tarik ke atas ya sampai 400% ya, supaya sama dengan yang di awal tadi. Nah, tadi kita gunakan sampai 400%. Oke. Nah, setelah itu supaya lebih halus ya, ini ya kita tarik ke sini. Nah, kita tarik sedikit di sini supaya dia habisnya itu lebih halus. Oke. Nah, jadi coba kalau kita jalankan dari sini ya, dan kita lihat hasilnya, langsung lambat. Nah, dia lambatnya itu slow karena di sini ya keyframe-nya itu tidak terlalu menanjak ya, jadi dia agak sedikit smooth ya kan. Nah, kalau kita buat lagi nih, kita jalankan lagi, terlihat dia ya kan. Oke. Setelah itu time remapping ya kan, time remapping ini cukup mudah lah ya kan. Oke, jadi itu ya mengenai keyframe. Nah, selanjutnya efek control. Nah, jadi di efek control ini ya, kita bisa mengubah atau mengedit mulai dari posisi, skala, kemudian rotasi, kecerahan atau opacity ya, dan juga kita bisa menambahkan ellipse ya, kemudian polygon. Setelah itu juga kita bisa menggambar ya. Nah, sebenarnya
sebenarnya di efek kontrol ini tempat kita melakukan pengeditan atau perubahan, itulah maksudnya. Nah, di efek kontrol ini setiap kali kita menambahkan efek, kita bisa melihatnya di efek kontrol. Nah, jadi ketika kamu melakukan perubahan ya, kamu bisa melihatnya ini di efek kontrol ini. Oke, cukup mudah ya kan mengenai efek kontrol dan time remapping. Nah, jadi saya rasa untuk pertemuan kali ini ya cukup sampai di sini dulu. Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan kamu kepada guru-guru bidang studi produktif ya. Biasanya guru-guru produktif itu selalu menyediakan yang namanya forum diskusi. Nah, di sana kamu ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal yang tidak kamu mengerti dari materi-materi yang diberikan. Oke, saya harap materi ini dapat kamu pahami dengan mudah dan dapat kamu terapkan ya di tugas-tugas kamu ya. Akhiri, assalamualaikum.